Dulu Jamblang, setelah Jamblang sekarang. Sudah. Cukup semua Mas, lagi ngajeng lah tukang yang depan kosong. Ambon, Kak. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Forum Korsuba Banyuwangi, Forum Suara Belambangan Banyuwangi, yang kemarin sudah mengajukan surat kepada kami tertanggal 6 Juli 2020. Nomor suratnya 131 garis miring Korsuba garis miring A1 garis miring Romawi 7 garis miring 2020, yang suratnya dialamatkan kepada Bapak Kapolresta. Kami mendapatkan tembusannya mulai dari Wakil Bupati, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Camat Genteng, maupun dari Balai Desa, Kepala Desa Genteng Kulon. Suratnya sebenarnya pemberitahuan yang akan menyampaikan sesuatu kepada kami yang diikuti oleh personel dari Korsuba, kurang lebih 10 personel, untuk silaturahmi di kantor kami, di kantor Camat Genteng pada hari ini tanggal 13 Juli 2020 pada hari Senin. Alhamdulillah kita semuanya diparingi sehat. Pada hari ini bisa kumpul di sini. Kita juga hadir di sini walaupun tidak saya undang, Pak Kepala Desa dan juga dari BPD. Saya nggak undang, tapi beliau hadir karena suratnya yang didengar. Sampai tanya ke saya suruh mengundang, ya nggak saya undang. Jadi beliau hadir di sini atas dasar surat yang saudara berikan, dan mereka Bapak Kepala Desa dan BPD bisa hadir di sini. Hal itu terkait dengan permohonan jenengan untuk melakukan silaturahmi. Maka pada kesempatan kali ini kami persilahkan kepada jenengan untuk menyampaikan beberapa hal pada kami, dan nanti akan kami tanggapi sebatas yang menjadi kewenangan saya, sebatas yang saya bisa lakukan pemberian informasi pada jenengan. Kami berikan waktu nanti, jenengan tidak akan kami potong, kami berikan seluas-luasnya kepada jenengan untuk menyampaikan, biar tidak sahur manuk, karena jenengan 10 orang yang dituakan saja yang bicara 1 orang. Setelah itu nanti baru kami akan memberikan tanggapannya. Dan kami mohon untuk tidak dipotong juga, karena kami berikan seluas-luasnya kepada panjenengan. Tidak semua, kami sampaikan dengan tidak semua persoalan yang jenengan sampaikan kepada kami itu menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Yang bisa kami jawab, maka kami jawab. Yang tidak dan bukan kewenangan saya, maka kami tidak akan memberikan klarifikasi atau jawaban. Mudah-mudahan silaturahmi jenengan juga bisa menyebabkan kita semakin lebih kenal lagi. Tetapi mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini adalah sesuatu yang baik untuk semuanya. Maka kami persilakan kepada panjenengan minimal pertama mengenalkan diri, siapa-siapa saja personalnya,
Yang kedua, menyampaikan hal apa jenengan berkirim surat kemarin, menjelaskan dan maksud tujuannya bagaimana. Monggo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesediaan dan rapat hikmah kami, kemudian juga Bapak Kepala Desa dan BPD. Sebelum kami memberikan beberapa masukan, juga saran, juga pendapat, kami kenalkan, nama saya adalah Ketua Forum Surabaya dan rekan akhir saya ini Bapak Alek, dia sebagai divisi hukum di Korsuba, Pak Bambang sebagai saya ini bendahara, Bapak Nurolis sekretaris, Bapak Muarif wakil sekretaris, Pak Nanang anggota Humas, dan Kono dan teman-teman di Humas, dan Pak Roman sebagai wakil ketua. Kehadiran kami di sini silaturahim sebagai tindak lanjut komitmen kami dengan Bapak Kapolresta Banyuwangi bahwa Porsuba ini senantiasa membackup program pemerintah, program kepolisian dalam rangka penegakan hukum, khususnya investasi. Kami sudah melakukan berbagai gelar dan aksi. Intinya Pak, Porsuba ingin investor di Banyuwangi itu aman, tapi investasi yang sesuai dengan aturan hukum. Jadi kita bersepakat. Kami sudah banyak melangkah untuk apa? Penertiban investor itu harus sesuai dengan hukum. Karena di Banyuwangi ini pada umumnya banyak investasi yang banyak melanggar hukum, sehingga yang dirugikan itu pemerintah dalam perolehan pajak dan warga yang kadang-kadang sepihak. Mungkin ini yang kesekian kali untuk dibenteng. Sedangkan tujuan kami di sini, rujukan kami melihat, membaca, mencermati di berita online itu bahwa ada sebuah perusahaan pengusaha Bionata yang sekarang ini lagi ada miss dengan rakyat terkait dengan beda. Di samping itu, saya selaku Porsuba ini punya mandat, diberi mandat oleh orang Cilacap terkait tanah Sebanyuwangi. Orang ini memperoleh surat dari BHP, Badan Peninggalan Harta, bahwa dia punya tanah se-Indonesia, bukan Sebanyuwangi, Indonesia berupa ekidom. Berdasar Undang-Undang Nomor 560 buku kedua, bahwa yang namanya ekidom itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Tanah tanggal 24 September 60 menjadi hak milik. Jadi ekidom itu mulai tahun 60 itu menjadi hak milik. Hanya persoalannya ekidom ini oleh yang memiliki ini tidak pernah didaftar kepada negara. Nah, kemudian ekidom yang tidak pernah didaftar kepada negara ini sesuai dengan Kepres nomor 3279 zaman Pak Harto, karena menurut undang-undang bahwa konversi itu waktunya 20 tahun, maka tahun 80 oleh Menteri Dalam Negeri ekidom kan tidak dinyatakan tidak berlaku. Ini kronologi biar enak Pak gitu ya, biar enak. Karena ini kaitannya dengan hajat orang banyak. Ekidom ini sudah tidak berlaku mulai tahun 80. Tapi kemudian pada tahun 96 melalui PP 4096 pemerintah mengeluarkan tentang aturan HGU, HGB, dan hak pakai. Di sana diberi batasan waktu 20 tahun. Jadi 80 tahun.
Dan tahun 97 PP dikeluarkan 2497 tentang pendaftaran tanah. Karena dianggap PP 1061 sudah tidak mengikuti perkembangan penyelesaian tanah, dikeluarkan PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Antara lain dijelaskan bahwa hak lama bisa didaftarkan kembali. Mungkin yang jadi kepala desa mungkin paham hak lama itu. Artinya hak lama itu yang belum didaftar di Kerawangan, berupa Ekendom begitu. Terus tahun 99 juga dikeluarkan tentang tata cara pendaftaran tanah. Tahun 2000 Bu Haja 5 ini mendapat surat dari Badan Balai Harta. Bukan minta Bu Haja 5. Bu Haja 5 itu memperoleh surat pemberitahuan dari Badan Balai Harta yang menegaskan bahwa Bu Haja 5 tanahnya se-Indonesia itu berupa Ekendom. Tanah Ekendom itu sekarang itu wujudnya jadi HGB, jadi HGU, juga jadi HPL. Kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah 573 bahwa yang namanya hak atas tanah itu kan hak milik, HGU, HGB maupun HPL. Tapi yang tidak boleh diutak-utik kan hak milik. Sedangkan yang lain ini miliknya negara. Jadi milik negara. Sehingga Bu Haja 5 dengan adanya surat dari Balai Harta, dia memang memiliki banyak Ekendom. Ekendomnya seluruh Indonesia. Kemudian hasil berbagai lobby-lobby, Bu Haja 5 kemudian meminta penetapan selaku ahli waris. Sehingga minta penetapan selaku ahli waris di Pengadilan Agama Cilacap. Alhamdulillah dikabulkan. Dan dalam penetapan itu antara lain tanahnya Bu Haja 5 itu ada yang di Jakarta, ada yang di mana? Antara lain mana? Jakarta, Banyuwangi, atau Jawa Barat, Cengkareng. Kami kebetulan Polsuka ini di Banyuwangi dimintai bantuan untuk mengurus tanah-tanah Bu Haja 5 yang di Banyuwangi. Kebetulan tanah Bu Haja 5 ini sesuai dengan penetapan itu luasnya itu 8.098 km. Sedangkan luas tanah Banyuwangi ini hanya 570 meter. Jadi luas tanah Bu Haja 5. Setelah kami konfirmasi dengan Kehutanan maupun BPN pusat, memang dulu Banyuwangi ini tidak ada tahun 32 karena ekonomi itu 32, tapi masuk wilayah Bondowoso. Makanya kemarin saya dihubungi suruh koordinasi dengan BPN 4 itu kemarin. Dari ini kami berusaha. Jadi sementara kami dimintai Bu Haja 5 ini ada dua. Jadi kami diminta untuk kepada masyarakat, kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, dan yang menempati itu melakukan pendekatan, memberikan. Hari ini mungkin salah satunya itu Pak Camat. Atau kalau memang berkepentingan pemerintah atau yang menempati bisa menghubungi jadi makan. Tujuannya yang musyawarah terkait tanah-tanah yang ada di Banyuwangi. Yang jelas yang akan kami konfirmasi itu tanah-tanah negara yang menjadi HGB, HGU, dan HPL. Sedang tanah-tanah yang sudah dikuasai rakyat, yang sudah menjadi hak milik rakyat, dan tanah-tanah yang sudah ada di Kerawangan desa, itu tidak kami persoalkan. Karena tanah-tanah itu sudah berproses menggunakan PP 1061. Itu saja gambaran umum.
hari ini kita ke Pak Camat karena Pak Camat bagian dari pemerintah daerah itu. Kebetulan ada rame-rame di Wionata dan saya lihat Wionata ini tanahnya sejak dulu memang rame gitu karena saya mengikuti zaman era almarhum Bapak Samsul Bupati. Ternyata sampai saat ini masih rame statusnya gitu. Karena di berita itu menyatakan Wionata itu di atas tanah HKP, jadi kami maunya ini koordinasi dengan Wionata. Artinya kalau memang ini HKP ini memang dari pemerintah, betul kami akan ke pemerintah ngomong-ngomong karena namanya Wionata kan jelasnya sewa kepada daerah atau negara. Karena kami harus datang dulu kepada yang karena pesannya menteri itu kita harus datang ke yang menempati. Ini milik apa betul HKP? Kalau HKP ya kami konfirmasi. Dan insya Allah hari Kamis ya Kamis nanti koordinasi dengan kepala desa Mengkomo yang menempati juga pengusaha laki-laki, pasti pengusaha yang menempati Pak. Alhamdulillah pengusaha ini sewa pada oknum gitu ya, dan alhamdulillah insya Allah nanti Kodam datang hari Senin. Tujuan kami ngomong-ngomong aja tanah ini kalau memang milik pemerintah gini-gini kami ke pemerintah sondingnya gitu. Tapi kalau memang miliknya Bu Haji 5 enaknya gimana? Ayo kita selesaikan sesuai dengan performa agraria Presiden. Jadi Presiden mengelola performa, jadi monggo sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu tujuan kami terkait Wionata. Wionata ini lagi ramai urusan IMB dan macam-macam. Saya tidak akan masuk wilayah sana. Kami hanya masuk wilayah tentang status tanah. Status tanah itu memang HKP apa enggak? Kalau memang HKP ya kami akan konfirmasi dengan pemerintah di atas. Hanya itu aja Pak dari tujuan kami. Kalau nanti memang itu pemerintah daerah nanti mengatakan bahwa itu milik hak pemerintah daerah, ya monggo kan ada tanda buktinya. Karena kalau berdasarkan aturan mainnya, tanah ini menurut undang-undang dasar kan milik negara, dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dan tanah itu adalah berfungsi sosial. Kalau tanah negara digunakan untuk pengusaha, mestinya ada HGB ataupun HGU-nya, itu pasti. Kalau tanah negara digunakan untuk usaha, kok nggak ada HGB dan HGU-nya, ini berarti kan menjadi persoalan. Saya rasa itu Pak Dirman dari kami, jadi kami hanya sebatas itu aja, tidak yang lain. Nah, makanya kalau dari pihak Wionata hadir kan enak, kalau enggak enak. Jadi kami tujuannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Malik Lindunnya? Cekap hanya satu, karena nanti saya tidak memfasilitasi untuk debat kusir. Nah, punten setelah acara di sini saya harus rapat di Banyuwangi. Oke, kalau tidak berarti nenggo kulo yang dirasakan. Oke, matur nuwun. Tadi disampaikan oleh ketuanya dari Forsuba terkait dengan keinginan jenengan ke sini pada hari ini. Ada beberapa hal yang ngapunten, bukannya saya mengomentari, tetapi saya membaca dari keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap, ngapunten kalau saya salah menafsiri. Saya bacakan, kebetulan ada beberapa yang saya lipat. Bahwasanya putusan dari Pengadilan Agama Cilacap dimaksud hanya menetapkan bahwa nih pada poin 3 menetapkan hukumnya bahwa Hajah Halimah
binti Wanatirta Arjo Winoto Ngadiman bin Wanatirta dari Bahroni bin Wanatirta adalah ahli waris. Jadi penetapan dari pengadilan agama itu tidak dengan serta-merta memiliki hak kepemilikan atas tanah, tetapi penetapan dari pengadilan agama hanya menetapkan diantaranya bahwasanya Hajah Al-Halimah adalah ahli waris. Jadi keterangan di sini adalah menyampaikan tentang keterangan ahli waris terkait dengan silsilahnya. Satu. Yang kedua, kami sampaikan kepada jenengan dari tanah yang diklaim bahwasanya tanahnya sekian-sekian egendom dan sebagainya, tidak menjelaskan bukti ciri fisiknya. Biasanya yang kami tahu kalau tanah itu menyatakan terkait dengan identitas tanahnya sampai dengan luasnya. Misalkan tanah di suatu tempat itu adalah persilnya sekian, petoknya sekian, termasuk diantaranya adalah luasannya sekian dan status kelasnya. Kalau ini kan masih umum. Tanahnya di mana? Kalau dia selaku ahli waris, maka yang bersangkutan harusnya tahu tanahnya di titik A, di titik B, titik C, di misalkan di kecamatan ini, di kecamatan ini, dan kecamatan ini. Tapi ngapunten, saya tidak akan menilai itu karena bukan kewenangan saya. Saya cuma hanya sebatas kemampuan saya menjawab keterangan dari surat yang jenengan berikan kepada kami. Putusan dari pengadilan agama Cilacap hanya menjelaskan yang bersangkutan adalah ahli waris dari keturunan si A, si B, dan seterusnya, bukan mengklaim terkait dengan tanahnya. Satu. Dua, tidak ada identitas yang jelas yang diberikan kepada jenengan kepada kami. Tanahnya di mana? Apakah tanah sekabupaten Banyuwangi ataukah tidak? Dua. Tiga, kami jelaskan bahwasanya terkait dengan Fionata itu adalah tanah HGB, tanah yang dulu dikuasai oleh negara. Permohonan yang bersangkutan kalau tidak salah sertifikat HGB yang terbaru itu tahun 2017. Saya menjelaskan itu saja. Kalau jenengan pengen tahu yang lain dan sebagainya terkait dengan penguasaan hak, silahkan digugat ke pengadilan negeri. Silahkan gugat tentang hak kepemilikannya. Silahkan jenengan yang punya kuasa dari Hajah Halimah, arahkan gugatannya ke pengadilan negeri terkait dengan penguasaan lahan yang dikuasai oleh orang lain. Kalau yang bersangkutan merasa itu adalah tanahnya dengan bukti-bukti yang dimiliki, kami yang ada di kecamatan, kami yang ada di desa akan memberikan keterangan sebagaimana dokumen yang ada. Kapan? Ya nanti kalau kami akan dipanggil oleh pengadilan, kami akan memberikan kesaksian sesuai dengan buku, bukti, dokumen yang kami miliki, baik di desa, baik di kecamatan. Dua, terkait dengan permasalahan lainnya, itu adalah kewenangan kami. Saat ini kalau lagi gonjang-ganjing masalah perizinan di media online, silahkan orang bicara. Kami selaku aparat pemerintah yang ada di kecamatan dan di desa otomatis mengamankan kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. IMB-nya ada, IPPT-nya ada. Senyampang itu belum ada pencabutan. Selama itu mereka sudah diterbitkan, maka kami menyatakan bahwasannya ada IMB-nya dan ada IPPT-nya. Yang lainnya bukan kewenangan kami dalam memberikan jawaban. Maka kami sampaikan kepada jenengan, kalau jenengan ingin klarifikasi terkait dengan status tanah, kami sampaikan bahwa tanahnya adalah HGB tahun 2017 atas perubahan sebelumnya yang kami nggak jelas. Yang kami tahu adalah perubahan yang kedua tahun 2017. Silahkan jenengan tanya ke kantor pertanahan. Kalau merasa itu adalah tanahnya Hajah Halimah, silahkan lakukan pengajuan kepada pengadilan sehingga nanti ada putusan hak kepemilikannya tanah siapa. Kalaupun masih tetap dikuasai orang lain, pasti ada keputusan untuk sita. Silahkan. Itu adalah haknya Hajah Halimah. Kami tidak akan membatasi. Kami siap akan menjadi saksi dan akan memberikan keterangan sesuai dengan dokumen yang kami miliki pada saat kapan? Saat nanti ke pengadilan. Jadi kalau sekarang jangan mau tanya tanah itu dulu dikuasai oleh negara, ya tanya saja ke pemerintah daerah yang dulu memiliki. Kami yang ada di kecamatan dan desa tidak diberikan kewenangan, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan detail ataupun mendampingi dalam panjenengan. Jadi matur nuwun jenengan datang ke sini, sudah kami berikan informasi tanahnya HGB
IMB maupun IPPT sudah diterbitkan semuanya pada tahun 2017. Terkait lain-lain, terkait hak kepemilikan, silakan gugat di pengadilan. Terkait dengan sertifikat yang keluar HGB, silahkan tanya ke Pemda dan ke kantor pertanahan. Terkait dengan perizinan, silahkan tanya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Insya Allah semuanya semua ada di sana. Oke? Kalau jenengan ke kami hanya sebatas ini. Kami tidak merekomendasi jenengan untuk kami pertemukan dengan Vionata. Karena yang saya tahu, yang saya lihat, dokumen-dokumen mereka ada, ya sebatas itu. Kami tidak wajib dan kami tidak punya kuasa untuk menilai apakah itu benar dan salah. Dengan silaturahmi ke sini tadi sudah kami berikan jawabannya. Tadi tanya status tanahnya bagaimana, saya sampaikan HGB tahun 2017. Cukup. Tanya yang lainnya lagi kaitan dengan perizinan, kami sampaikan sudah ada IMB dan IPPT-nya tahun 2017. Oke? Jadi yang kami berikan ya hanya itu. Jadi begini Pak, tujuan kami ini silaturahim ya, bukan mengorek indah ya. Kita silaturahim karena kita ini diperintah untuk apa? Memberikan penjelasan. Kalau berbicara hukum, nggak apa saya kesini Pak, langsung aja. Kami memahami. Kami di sini kan kekeluargaan, sampai yang punya wilayah. Kalau ada kerebetan gini-gini kan sampai kan nggak enak. Kami datang itu memberitahu aja. Ada gini. Tapi tujuan kesini hanya memberitahu, bukan apa? Mengorek, memberitahu, terus sama memberi keterangan ya sudah. Kami akan melangkah. Tidak, saya rasa kan, kita ini biasa-biasa saja lah gitu, bukan kalau keliru enggak begitu, karena gini Pak Camat, ini salah satu masalah kan nggak boleh keren-keren. Kan penyelesaian tanah itu bisa dua, bisa melalui perdata, bisa melalui pidana. Saya menyelesaikan pakel macam-macam biasa itu, polisi dan biasa. Dia memang seperti Pak Camat mengendaki perdata, ingin cuci tangan di persidangan. Tapi penyelesaian tanah itu kan bisa dua hal. Bisa dipidana dan pidana. Apabila kami keliru ya kami kan silakan untuk dipidanakan. Misalnya kami keliru pada sampai. Kalau sampai keliru, misalnya ya harus siap resiko, begitu maksudnya. Jadi kami di sini hanya klarifikasi, tidak berbicara tentang konteks hukum. Konteksnya silaturahim, memberitahu. Kalau mau berbicara, jadi benar putusan pengadilan itu penetapan apa? Ahli waris. Tapi yang jelas kan di pertama jelaskan permohonan dikabulkan. Permohonannya kan dibaca Pak. Jangan kita itu menteruskan, tapi kan nggak pulang kita menteruskan. Ngapunten. Jadi kalau ngapunten, tidak. Daripada ini panjang lebar. Iya, artinya maksudnya gini. Ngapunten, kedap. Jenengan tadi kan ingin klarifikasi terkait dengan tanah, kan sudah kami jawab. Oh ya sudah, saya sudah paham. Enggak, maksudnya jangan diarahkan hukum itu. Enggak sudah. Ini kan jenengan kesini hanya untuk klarifikasi. Kan sudah kami klarifikasi. Sampai harus melayani dengan baik. Kalau enggak melayani dengan baik, kami juga melangkah. Sudah saya terima. Oke. Ngapunten. Saya punya cara juga kan. Ngapunten Pak. Kamu di awal tadi jelas. Saya tanya jenengan tujuannya apa. Saya terima baik di sini sudah. Maka kami jawab, 1. Iya sudah HGB. 2, saya punya kewenangan di dalam hal menjawab, tidak semuanya itu diselesaikan oleh camat. Ada beberapa yang bukan kewenangan saya. Yang saya maksud itu bukan ini kan. Lihat, jangan diarahkan ke hukum. Kita ini musyawarah aja, silaturahim. Sudah selesai, ini sudah selesai. Ampun, maka saya tidak jelasan berjenengan bahwasanya statusnya HGB. Sampun sudah. Ya sudah. Jangan mengarahkan apa tuh? Sudah. Pak Adil ini jangan. Tadi saya sampaikan ke jenengan kan ada gambarannya. Bagi kami, saya sampaikan tadi, kami hanya memfasilitasi yang di sini. Yang lainnya semampu kemampuan saya sudah selesai dah, tutup aja. Tidak apa-apa. Matur nuwun jenengan sudah ada di sini, kami terima. Saya tadi kan sudah nyampaikan, tidak akan debat kusir. Saya akan nyampaikan kondisi yang saya tahu. Kondisi yang saya tahu adalah statusnya tanah HGB sudah selesai. Jenengan silakan Camat itu melayani. yang lainnya. Camat itu melayani, tidak debat kusir begini. Camatnya mengingat debat kusir. Tak laporkan nanti sampai. Silakan. Oke. Monggo. Tunggu ya. Nggih. Sampai nanti soalnya. Monggo. Sudah ya. Jadi kami terima laporannya, sudah kami jelaskan posisinya semacam itu. Kami matur nuwun jenengan ada di sini.
Ngapunten saya tidak bisa sampai lama karena hari ini saya harus rapat ke Banyuwangi. Sudah cukup gitu. Ya terima kasih Pak, mohon maaf Iya, mungkin aku kami hanya platform namanya silaturahmi. Kalau hukum mesti saya ke kepolisian. Kalau sini namanya orang ke BPD, ke pemerintah itu kan musyawarah. Kami musyawarah sudah informasi. Saya rasa begitu, terima kasih mungkin direkturnya teman-teman ini. Mohon teman-teman tidak tersinggung ya. Saya rasa mohon maaf Pak. Nggih, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami sudah juga bawa media. Nggih, oke. Ayo, sudah. Terima kasih Pak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, nggih. Saya ini saya. Oh iya. Dan kesayangan bro. Kesayangan. Kita akan beri informasi yang Temu di Pak Ji nih, Pak Ji. sudah pulang. Malir kemana? Parung atau enggak udah? Enggak, tahu. Kau tahu. Takut getek-getek. Kita jadi. Enggak usah ke warung. Mapot sih Bang. Mau diteknokin kok bingung. Mengarahkan hukum. Kalau hukum ke polisi. Bawa rame no. Biar rame no.